Nah, malam ini saudara kita masih melanjutkan tentang apa? Iman dan sikap hidup. Nah, hari ini tentu sebelum kita memulai, saya ajak saudara buka dulu dalam surat Yakobus. Kita buka surat Yakobus pasal 2. Surat Yakobus pasal yang kedua. Kita baca sama-sama aja ayat ke-17 sampai dengan ayat 18. Ini ayat yang sudah cukup terkenal sebenarnya, banyak orang tahu kan. Cuma ya sekedar tahu. Tahu, mengerti, dan merenungkan lalu melakukan itu hal yang berbeda ya kan. Orang Farisi juga kalau tahu mah dia hafal tuh hukum Taurat ya kan. Sudah, sama-sama kita baca ayat 17 sampai ayat 18. 3, 4. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Jadi di sini Yakobus bilang kan, ada orang berkata dia punya iman. Ya kan? Lalu Yakobus bilang, aku punya perbuatan. Tunjukkan dong imanmu tanpa perbuatan, tapi aku akan menunjukkan perbuatanku dari iman. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang saya pakai dengan istilah sikap kehidupan. Jadi saya selalu bilang kan, iman itu tidak sesimpel seperti selama ini. Maaf, ini saya bongkar semua dah. Supaya saudara bertumbuh dalam kebenaran itu. Selama ini kita pikir iman percaya ya kan? Percaya. Nah, saya bilang pinggir jalan tuh yang lagi mabuk tuh orang Kristen tanya, percaya Yesus? Percaya. Latar belakang Kristen. Iya kan? Kita seringkali, nah apa bedanya? Ternyata saya semakin mendalami, ternyata iman tidak sesimpel seperti asal percaya. Nah, itu sebabnya malam ini ternyata Yakobus bilang, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, tapi aku akan menunjukkan perbuatanku berdasarkan iman. Jadi iman harus dibukti nyatakan lewat sikap hidup. Baru itu iman itu menjadi dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, itu sebabnya malam ini kita tetap lanjutkan itu. Nah, saya akan ingatkan kembali kemarin poin yang keberapa? Ke-12. Dari 12, kemarin 12 dan 13. Nah, saya ingatkan lagi kemarin yang ke-12, poin yang ke-12 tentang sikap hidup dan iman dan sikap hidup itu kan. Sikap hidup bagaimana yang membuktikan iman kita itu. Yang ke-12 kemarin sikap hidup berjaga-jaga. Saya udah jelaskan kemarin kan. Artinya orang memiliki iman hidupnya selalu apa? Berjaga-jaga, ya kan? Siaga, waspada, ya kan? Karena apa? Petrus bilang apa? Iblis itu seperti singa yang mau ngaum-ngaum yang mencari mangsa untuk siap diterkam. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu ya kan? Jadi saudara lihat kita harus berjaga-jaga. Alkitab juga bilang kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa gelap ada di udara. Kita nggak lihat. Nah, kita sedang berperang setiap hari. Nah, satu sisi Alkitab bilang iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita pikir ini benar dari Tuhan. Nggak tahu. Makanya kita supaya tahu, kita tahu yang benar supaya tahu yang KW. Amin. Hati-hati dengan karunia-karunia juga loh. Saya harus tegaskan ini. Karunia tidak semua dari Tuhan. Kalau hanya untuk bikin mujizat, setan juga bikin mujizat. Amin. Setuju? Amin. Bangsa Israel keluar dari Mesir dimulai enggak dengan mujizat? Iya. Fir'aun pakai ahli-ahli sihirnya itu. Lempar tongkat jadi ular. Apa bedanya? Tapi Tuhan bilang, Musa lempar juga. Tapi tongkat yang Musa jadi ular menelan ular daripada ahli sihir. Jadi hati-hati dengan karunia. Makanya Alkitab bilang ujilah segala sesuatu. Benar dari Tuhan atau dari setan. Oh, kita kadang-kadang kan seperti malaikat terang. Kita nggak ngerti mana yang benar. Nanti itu ya saya sudah bahas kan. Kalau yang berapa Jumat yang dulu-dulu masih dibawa tentang 9 karunia Roh Kudus itu. Udah jelas kan, apa tuh marifat, apa itu karunia apa lagi, kesembuhan, apa tuh karunia apa, hikmat, sekarang kita udah bahas panjang lebar kan.
Jadi kekristenan tuh nggak aneh-aneh. Beda mujizat dengan karunia dengan talenta tuh beda. Talenta tuh milik permanen. Itu, jadi saya mau kembangkan, makin maju, saya nggak kembangkan nggak apa-apa, tapi tetap milik saya. Ada dalam diri saya, setiap orang lahir di muka bumi dilengkapi dengan itu. Tapi namanya karunia bukan. Itu Tuhan yang berdaulat penuh, dia akan bekerja melalui seseorang. Jadi dia mau bekerja, dia kerjakan. Macam contoh, karunia kesembuhan. Itu yang bekerja Roh Kudus, bukan pendetanya yang hebat. Roh Kudus pakai pendeta itu untuk melakukan apa yang dia mau. Itu pertama, dari pihak si pendeta yang Tuhan pakai, hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Nah, untuk didoakan tuh tergantung imannya. Jadi akan ketemu. Nah, saya beri contoh. KKR besar yang ngaji ratusan orang. Waktu doakan semua sembuh nggak? Cuma sekian orang. Kenapa? Ya memang Tuhan mau berdaulatnya itu. Dan dia menerima dengan imannya, terjadilah sesuatu. Amin? Jadi bukan karena orangnya. Jadi itu jangan disombongkan rasa gua ini dipakai. Enggak, saudara. Saya sampai bilang kalau memang benar dari itu milik permanen, datang ke rumah sakit, sana doain tuh semua, besok ke gereja habis. Sembuh dong harusnya, ya kan? Jadi itu salah satu contoh bahwa iman karunia itu bukan milik kita. Hati-hati dengan karunia, iblis bisa menyamar. Nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 16. Di rumah biar saudara jelas bagaimana itu seorang wanita yang memiliki roh Bileam tuh loh, tenung. Kelihatannya baik. Paulus dalam perjalanan dia mengikuti Paulus. Oh, ini hamba Tuhan yang lagi dipakai Tuhan. Kan seperti dia mendukung nggak? Sudah nggak tahan, artinya akhirnya Paulus bilang, nyahlah engkau setan iblis, ya kan? Baca Kisah Rasul 16 tuh, ayat 16-18. Hati-hati. Ya kan? Jadi tenang aja, kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan akan kerja. Itu juga kalau kita sudah melakukan sesuatu, ya udah selesai. Kita nggak apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Amin? Nah, saya selalu ingatkan, saudara lihat seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, menurut kita luar biasa. Ya kan? Siapa dia? Ya viral kan? Pendeta terkenal. Siapa? Benny Hinn. Akhirnya loh, ini viral. Saya berani katakan karena ada di YouTube-nya kan. Akhirnya dia bertobat kembali. Ternyata Tuhan tidak kenal dia. Kan ngeri kan? Dan Ibu Uli dia ikut kemarin saksikan. Benny Hinn sekarang duduk diam, dengar. Dan khotbahnya semua tentang apa? Salib. Dulu tentang siapa? Dahsyat ya kan? Nah, jadi artinya hati-hati dengan karunia ya. Nah, saya singgung sedikit ini. Artinya di sini kita lihat orang beriman tuh dia memiliki satu sikap hidup yang berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau dia tidak jaga-jaga, dia akan diterkam. Semakin kita serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, kekuatan iblis itu disasarkan ke kita. Saudara lagi kacau-kacau, biarin aja lah, sebentar juga jatuh, dia nggak usah diapain. Tapi semakin serius dengan Tuhan, kita semakin haus pada Tuhan, datang ibadah, sungguh-sungguh serangan itu semakin kencang. Percaya saya. Makanya ada orang bilang, Pak, dulu saya belum dalam Tuhan kok, kayaknya biasa-biasa, usaha saya oke-oke semua, saya dalam Tuhan kok ada aja yang menghambat, mengganjal itu. Karena apa? Iblis tidak senang kan? Selalu bertolak belakang gitu loh. Tuhan ingin bawa damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, iblis supaya hidup kita hancur ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Itu yang keberapa kemarin? Yang ke-12. Yang ke-13? Yang ke-13 apa? Sikap hidup yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa kita sering lemah? Karena yang kita ingat apa? Hal-hal yang menyakitkan. Aduh, gua habis ditipu sama dia. Itu dibawa terus. Akhirnya kita lemah, ya kan? Yang lebih parah lagi, kita seakan-akan menganggap bahwa Tuhan itu yang melakukan itu. Banyak saya jumpai orang-orang tadinya melayani Tuhan, akhirnya tinggalkan Tuhan gitu loh. Saya kan sudah 34 tahun full memberikan hidup penuhnya untuk Tuhan. 34 jalan 35 tahun ini. Sampai tadinya sudah melayani, sekarang udah nggak melayani, saudara. Ya. Kenapa kecewa? Dia anggap seakan-akan Tuhan itu tidak baik. Padahal Alkitab bilang Tuhan tetap Tuhan yang baik. Ya kan? Kemarin kita sudah bahas Mazmur 100 tuh kan. Ayat 1-5. Bahkan di dalam segala sesuatu yang kita lihat nggak baik,
Paulus bilang Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang nggak baik pun karena Tuhan hadir sebagai Tuhan yang baik, dia mengubah itu menjadi kebaikan. Maka saya bilang orang dalam Tuhan, orang mencela, orang membuat hal-hal yang kutuki kita, kutuk itu bagi Tuhan diubah jadi berkat. Amin. Tapi orang yang tidak dalam Tuhan, berkat diubah jadi kutuk. Loh benar saudara ya kan? Nah jadi kita harus memiliki sikap hidup yang mengingat selalu akan kebaikan Tuhan. Contohnya Daud tuh loh. Waktu dia harus menghadapi siapa? Goliat. Dia takut nggak? Jujur aja kita katakan secara manusia. Pasti ada rasa takut. Ngeper. Gila, tinggi banget. Alkitab bilang tingginya berapa? 6 hasta 1 jengkal. Berarti kurang lebih hampir 3 meter. Sekarang kan jarang mungkin orang tinggi 3 meter. Sementara Daud imut-imut. Belum lagi latar belakang kehidupan berbeda. Cuma urusan dengan domba, kambing domba kan. Ini prajurit terlatih. Kira-kira Kopassus itu ya kalau sekarang kan. Ya pasti nggak berbanding lah. Tapi apa yang dia lakukan? Waktu dia sedang dalam keadaan itu serasa takut dia mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Amin. 1 Samuel 17 mencatat itu kan. Mazmur 1 Samuel 17 itu kan, dia mengingat tentang kebaikan Tuhan di masa lalu kan. Dia bilang aku pernah dulu melayani mengembalakan kambing domba, lalu ada musuh datang beruang, datang singa ingin menerkam. Aku hadapi itu bersama Tuhan. Dan aku menangkap janggutnya, merobek mulutnya, dan akhirnya singa beruang dikalahkan. Dia tahu itu bukan karena dia, karena Tuhan. Jadi waktu dia menghadapi Goliat, dia ingat Tuhan yang sama, tidak pernah berubah dalam kebaikannya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi satu kegagalan, itu bukan Tuhan yang nggak mengasihi kita. Dia tetap baik apapun. Amin. Dia tetap baik. Nah sekarang kita lanjutkan yang ke-14. Sikap hidup bagaimana? Ya kan? Sekarang kita lihat sikap hidup macam apa yang harus kita lakukan berdasarkan iman kita itu loh. Perbuatan-perbuatan apa seperti kata Yakobus tadi ya kan? Nah yang ke-14 itu sikap hidup yang selalu melihat jauh ke depan. Atau mengarahkan pandangan hidup ke depan. Kepada siapa ke depan itu? Kepada pribadi yang namanya Yesus. Itu menjadi sentral kehidupan. Nah, saudara buka dulu dalam Filipi pasal ketiga. Kita buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Ini penting saudara ya, kita melihat jauh ke depan. Ayat 13 saya baca, atau Baby mau baca ayat 13 dan 14. Filipi 3, 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Stop dulu. Menangkap apa maksudnya? Dia maksudnya menganggap bahwa dia sendiri tidak menangkap, arti tentang kepada Yesus itu loh. Jadi seakan-akan dia tuh merasakan bahwa dia tuh sebenarnya belum mendapatkan. Tapi sudah mendapatkan. Kenapa dia berkata gini? Supaya ada satu gairah terus untuk apa? Mengejarnya. Ya kan? Ya terus? Tetapi ini yang kulakukan. Ya. Aku melupakan apa yang telah aku dan mengarahkan diri kepada apa yang ya. Aku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Dia mengarahkan apa? Pandangannya ke depan, lalu melupakan apa yang di belakangnya. Dia memposisikan seakan-akan dia belum mendapatkan semuanya itu, supaya apa? Supaya akhirnya ada gairah terus untuk mendapatkan. Saudara, kalau ingin mendapatkan sesuatu tuh kadang-kadang kan kita sampai bisa dibawa-bawa mimpi kan? Misalnya ada sesuatu gitu, kadang-kadang kita ngebayang ya kan? Ya kan? Begitu sudah dapat, lama-lama biasa nggak? Contoh, saudara pengen punya sepeda motor. Beli sepeda motor, itu bisa ditongkrongin, bangun pagi-pagi, langsung dilihatin. Apalagi kalau itu untuk pertama kali kan? Coba setahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun biasa lagi itu kan? Nah, tapi coba kita ngebayangin lagi, kita belum dapat, pengen lagi ya kan? Ada gairah lagi nggak?
Nah itu maksudnya Paulus kira-kira gitu. Dia sudah dalam Tuhan, sudah mendapat, tapi dia anggap seakan-akan gue belum dapat nih, masih pengen banget. Ada satu kehausan untuk terus mengejarnya. Makanya ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara lihat di sini sikap hidup macam apa yang harus kita miliki dalam sebagai dasar kita orang beriman, sikap hidup yang selalu melihat jauh ke depan. Artinya apa? Kita mengarahkan pandangan hidup kita ke depan, yaitu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu terus menjadi sasaran kita ya, itu menjadi target hidupan kita ya kan. Nah, buka lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ya. ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Siapa yang ada dalam siapa? Kristus. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya kan? Jadi kita ada satu kehausan. Nah, akhirnya Paulus bilang siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara lihat, sikap hidup ini harus kita miliki, kita pandang terus ke depan. Nah, saya beri contoh saudara lihat. Kenapa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun untuk menuju Kanaan? Bahkan pada akhirnya pun mereka nggak masuk. Cuma 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Artinya yang sama-sama keluar dari tanah Mesir untuk menuju Kanaan. Sudah berputar-putar 40 tahun nggak masuk lagi. Yang masuk cuma 2 orang, sama Alkitab mencatat generasi milenial. Kalau saya pakai istilah saya sekarang 20 tahun ke bawah. Artinya mereka yang sudah lahir di padang gurun yang tidak menikmati keluar dari Mesir. Nah pertanyaannya, kenapa saudara mereka tuh akhirnya nggak masuk? Sudah 40 tahun, pada perjalanannya kalau sekarang ini kan sebenarnya cuma 7 jam naik bus. Dari Mesir ke mana? Ke Israel. Ya, zaman itu katakanlah 3 bulan ya kan? Karena mungkin kita naik onta ya kan? Tapi harus 40 tahun, sudah 40 tahun pun apa? Tidak masuk. Kenapa saudara? Melihat ke belakang. Nah, selalu melihat ke belakang. Selalu melihat masa lalu, selalu membanding-bandingkan keberadaan sekarang dengan masa lalu. Seringkali kita kan seperti itu kan? Wih, coba kalau saya dulu begini, coba masa lalu selalu dibanding-bandingkan. Nah, coba saudara lihat deh. Di Keluaran 14, Keluaran pasal 14, Keluaran 14 ayat yang ke-11 sampai 12. Keluaran 14 ayat 11 Ya. dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, Ya. maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun Ya. ini. Kenapa perkataan orang-orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir ini bisa berkata demikian? Karena setelah Tuhan pimpin mereka keluar, ternyata Fir'aun berubah pikiran. Dia kejar. Nah, dalam posisi, dalam keadaan dikejar itu, ternyata ada laut terbentang di depan. Mereka bingung, panik. Timbullah keluhan ini. Sampai dengan kata lain, udah mendingan gue jadi budak aja deh, daripada dalam kemerdekaan seperti ini. Lihat, membanding-bandingkan keberadaan waktu mereka sudah di depan itu, lalu melihat bagaimana penderitaan, tantangan yang harus mereka hadapi. Laut yang terbentang di depannya, sementara apalagi pasukan Israel pasukan Mesir, Fir'aun dengan pasukan mengejar kembali. Paniklah, kebingungan, akhirnya keluarlah perkataan ini ya kan. Dia berkata di situ apa? Dan mereka berkata pada, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah
ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada apa? Mati. Dengan kata lain, mendingan gua jadi budak daripada seperti ini. Padahal dibawa pada kemerdekaan. Kan tanah Kanaan itu dikatakan apa? Kaya dengan susu dan madu loh. Lihat, karena itu belum terjadi, baru menghadapi tantangan, keluh kesah terjadi. Itu sebabnya yang harusnya cuma tidak berapa jauh jarak harus 40 tahun. Diuji terus. Karena, nah jadi kalau kita menghadapi satu tantangan terputar-putar, kita koreksi diri. Karena kadang-kadang kita hidup tidak seperti yang Tuhan mau. Terputar-putar, Tuhan izinkan itu terjadi. Semakin kita berserah pada Tuhan, semakin cepat. Amin. Amin. Tapi kalau kita terus berkeluh kesah, mengingat, banding-bandingkan dengan apa? Dengan masa lalu, inilah yang membuat akhirnya kita mengalami apa yang harusnya Tuhan cepat kerjakan, kita sendiri yang menghambat. Lewat apa? Mengingat masa lalu. Jadi saya mau katakan saudara, hati-hati dengan sikap hidup yang selalu melihat apa? Masa lalu. Mendingan kita lihat jauh ke depan. Rancangan Allah yang indah dan sempurna itu. Amin. Nah, contoh satu lagi. Buka Kejadian 19 ayat 26. Ini mencerita tentang siapa? Lot. Terutama istrinya. Akhirnya menjadi tiang garam. Sampai sekarang itu tiang garam itu masih ada. Sampai sekarang. Ya memang kayak bentuk kayak apa sih? Kayak perempuan ya. Kayak wanita. Itu bukti sejarah loh. Amin. Berarti kalau kita lihat itu sebenarnya harus kita diingatkan kembali iman kita. Ya coba, ya kan? Istri Lot itu menjadi tiang garam. Kenapa? Karena selalu dia apa? Melihat ke belakang. Ya kan? Coba buka dulu dalam Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh Ya. ke belakang, lalu menjadi tiang Lihat. garam. Nah banyak orang nafsirkan, dia termasuk di sekolah minggu kan, oh itu karena dia mengingat kekayaannya. Itu nggak salah, ya kan? Tapi saya mau garis bawahi satu prinsip kebenaran itu sebenarnya bukan hanya itu, saudara. Tapi pengertiannya itu artinya apa? Istri Lot melihat ke belakang itu artinya apa? Dia tidak menghargai karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Yang Allah berikan kepada dia. Ini maksudnya gitu ya. Ini ayatnya adalah istri, intinya artinya istri Lot kurang menghargai keselamatan yang datang dari Allah yang Tuhan berikan kepada dia. Itu sudah ada di depan. Nah kalau saudara bandingkan dalam Kejadian nanti saudara lihat di 18 ayat 24 itu baca di rumah. Itu sebelum keluar Lot dan istrinya terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Allah. Bapak Tuhan, bayang dia beranikan diri. Bayangan Abraham itu penuh kasih, hidup penuh. Ini kan keponakan yang nggak tahu diri lah. Sudah dipiara dari kecil, dibagiin harta ya kan. Akhirnya karena sering sudah diberkati, sering ribut, dia punya apa? Mereka punya pembantu-pembantu lah gitu ya kan. Orang-orang kerjanya yang miara, mereka punya kekayaan, dia punya ternak. Sering ribut, berebut apa? Air. Akhirnya Abraham bilang, Lot, daripada kita punya orang kerja ribut, lama-lama kita juga bisa ribut nih kan, terpancing. Mendingan kita pisah aja deh. Akhirnya pisah. Lot pilih apa? Oh, dia lihat yang indah-indah kan. Akhirnya terjadilah peristiwa Sodom. Namanya udah Sodom, dari kata Sodom kita ngesodomi itu loh. Ya kan? Hidupnya sodomi, homoseksual, semua dan tidak mau bertobat. Makanya api Tuhan akhirnya turun hangus. Nah sebelum peristiwa itu terjadi, Abraham minta pada Tuhan, kepada Allah supaya tawar-menawar. Tuhan, seandainya ada 50 orang aja yang benar, engkau akan habisi? Tuhan bilang tidak. Ternyata hitung, gak ada 50. Tuhan, kalau seandainya cuma 45, kok akan habisin? Ya Tuhan karena lihat Abraham, aku akan selamatkan. Hitung, gak ada. Turun. Tuhan, kalau seandainya cuma 40, kau habisin gak kira-kira kalau yang bertobat ada orang 40 orang yang benar?
Tuhan bilang, aku akan selamatkan Sodom. Turun terus, sampai terakhir dia udah nggak enak, dia memberanikan, Tuhan seandainya ada 10 nggak? Selamatkan dah, aku akan selamatkan. Itu punya itu nggak ada. Cuma Lot dan Abraham keluar. Ternyata setelah keluar, itu kan berarti keselamatan kan? Dia masih menoleh ke belakang. Saat itulah jadi tiang garam. Nah, jadi saudara lihat beberapa hal yang sangat serius loh ya. Kalau kita selalu melihat jauh, memandang ke belakang, mengingat ke belakang hal-hal yang itu, saudara lihat ini satu masalah, saudara, yang membuat kita akhirnya nggak bisa hidup melihat jauh ke depan, terputar-putar, saudara, seperti bangsa Israel. Itu sebabnya akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Sampai sekarang kalau saudara ke Israel, saudara bisa lihat itu. Masih ada sampai sekarang. Ya, bentuk kayak wanita gitu. Memang sekarang sih logika kita apa iya kan? Tapi ini kan sejarah dari puluhan ribuan tahun sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi itu ada, saudara. Jangankan itu, pohon-pohon zaman yang Sakius naik itu sampai sekarang masih ada. Itu ribuan tahun. Saya percaya itu dalam rencana Tuhan sampai semua tetap ada untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hadir di dunia ini. Amin. Nah, jadi saudara lihat di sini sikap bagaimana yang macam apa yang harus kita nyatakan berdasarkan iman kita itu, yaitu sikap hidup yang selalu melihat jauh ke depan, mengarahkan pandangan hidup kita hanya kepada Yesus. Nah, kalau ini kita lakukan, saudara tahu, masalah apapun, persoalan apapun yang kita sedang hadapi, ini membuat kita tetap bisa hidup bertahan. Dan akhirnya kita melihat kemenangan, ya. Jadi berbicara Sodom itu berbicara tentang kehidupan duniawi, hidup dalam dosa. Itu sudah luar biasa. Sekarang udah sedang kembali lagi nih kan, homoseksual, lesbian, ya kan. Sampai kemarin tuh ada pernyataan akhirnya disanggah lah dari salah satu ya pendeta di Indonesia lah, ya kan kurang nyaman gitu kan. Kita mengasihi ya, tapi bukan berarti kita kompromi. Iya dong, kita mengasihi mereka, tapi bukan berarti kita kompromi. Ya udah nggak apa-apa, mereka hidup secara bersama-sama nggak apa-apa, ya kan. Nggak ada dasar Alkitabnya itu. Kita mengasihi ya, tapi bukan kita kompromi dengan cara hidup mereka. Karena Alkitab cuma ciptakan laki dan perempuan. Kalau ada yang setengah-setengah itu berarti pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari setan. Itu roh Sodom itu. Saya tetap percaya itu, saudara. Tuhan hanya ciptakan, ya kan, kalau laki perempuan, ya kan. Tapi di luar dari itu, itu error. Ada yang sampai ekstrim, orang kayak gitu nggak bisa bertobat. Itu saya nggak berani menghakimi itu. Karena bilang itu pemburit nggak ada tempat, ya kan. Ada kan Alkitab bilang pemburit. Nah, tapi saya nggak ngerti kali itu. Sebab banyak juga kesaksian akhirnya mereka bisa berubah kok. Banyak kesaksian sampai bisa nikah, punya anak, jadi baik-baik. Ya, mungkin itu satu proses ya. Nah, tapi yang jelas, saudara, kita lihat di sini hidup kita hanya mau melihat jauh ke depan. Ini yang keberapa? Yang ke-14. Supaya iman kita terus maju. Makanya nggak usah lah, saudara, dengan orang-orang yang masa lalu kadang-kadang kepahitan, yang bikin jengkel. Tinggalin lah itu. Nggak maju-maju, percaya saya. Atau kita maju sebentar, mandek lagi loh. Karena ingat, jadi orang ini kelihatannya tadi rohani, tiba-tiba dia mundur lagi. Kenapa? Ingat lagi, udahlah yang lalu udah berlalu. Yang baru sudah datang, kata Alkitab. Amin. Itu yang ke-14. Yang ke-15, yang terakhir lah. Masih banyak, saudara. Nah, yang ke-15, sikap hidup macam apa yang harus kita nyatakan berdasarkan iman kita, yaitu yang ke-15, sikap hidup yang menyadari bahwa kita adalah mempelai wanita. Kita ini mempelai wanita. Gereja Tuhan ini digambarkan sebagai mempelai wanita. Nah, coba saudara lihat Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Ayat 19, saya baca ya. Jawab Yesus kepada
Ini berbicara waktu itu tentang hal berpuasa. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama-sama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Nah, Yesus berbicara tentang dia kepada orang-orang itu, tentang apa? Kepada murid-muridnya, tentang puasa. Nggak usah, artinya di sini saya ulangi, jawab Yesus pada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Siapa yang Yesus sedang maksudkan ini? Dirinya ada bersama-sama dengan murid-murid. Selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Jadi Yesus menggambarkan dirinya adalah mempelai pria, lalu gereja Tuhan digambarkan sebagai apa? Mempelai wanita. Nah, kita buka lagi dalam perjanjian lama. Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah apa? Dianya huruf besar apa huruf kecil? Besar. Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Jadi saudara lihat dari perjanjian lama pun gambar mempelai pria dan mempelai wanita itu sudah nyata. Jadi gereja Tuhan itu disebut dengan mempelai wanita, Kristus disebut sebagai mempelai pria. Makanya saya mau katakan saudara, Alkitab berkata pencuri datang mencuri, datang seperti pencuri di waktu malam hari. Itu untuk siapa? Orang tidak percaya. Itu buat orang yang tidak percaya. Bagi kita, memang kita nunggu-nunggu. Kan mempelai pria, mempelai wanita. Ngapain kita sekarang duduk di sini? Kita sambil nunggu dia, maka kita belajar terus supaya kita mengerti dia, amin. Karena dia akan datang menjemput, maka dia digambarkan mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Kita sedang menanti untuk dia datang menjemput. Nah, orang bilang dia datang seperti pencuri di malam hari, itu buat orang yang tidak dalam Yesus. Dia nggak datang, dia beritahu, datang tiba-tiba. Nah, kita enggak. Memang kita nanti-nantinya, kalau perlu nanti sebentar nih. Habis kita ibadah nih. Oh iya kan? Tapi jangan tuh saudara pikir, wah saya bilang sebentar lagi Yesus datang. Viral sesat lagi nanti ya kan? Ini saya berumpamaan karena kita sedang menanti. Makanya sekarang kita serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena apa? Kita menanti dia mau datang untuk menjemput kita. Gak ada satu pelajaran agama di bawah kolong langit yang mengajarkan seperti ini. Dahsyat luar biasa. Buka Wahyu pasal 19. Nah, kalau kita bicara Wahyu kan seringkali berbicara akhir zaman kan? Wahyu pasal 19 kita buka di situ. Ayat 6 sampai dengan ayat 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Lihat. Judulnya apa? Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lihat. Gambaran nanti akhir zaman Yesus datang, itu digambarkan mempelai pria yang datang menjemput gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, orang yang percaya sungguh-sungguh sebagai mempelai wanita. Kita masuk dalam perkawinan pesta anak domba itu. Wih, dahsyat banget saudara ya kan? Dahsyat nggak? Dahsyat. Nggak ada satu agama yang berani mengajarkan seperti ini. Saya sudah pernah khotbahkan kan? 5 peran kita, 5 apa 6 peran itu kan? Salah satu peranan kita sebagai mempelai wanita. Nah, itu sebabnya saudara lihat sikap hidup harus menyadari bahwa kita ini adalah
mempelai wanita. Gereja Tuhan itu gambaran mempelai wanita. Dia mempelai prianya, kita mempelai wanita. Nah sekarang menjadi pertanyaan begini. Apa yang harus dimiliki seorang mempelai wanita untuk masuk dalam pernikahan? Pasti ada persyaratannya enggak? Ada dong. Orang mau menikah itu kan ada persyaratannya. Sebagai seorang apa? Mempelai wanita. Enggak asal kujuk-kujuk. Ada persyaratan. Nah kita akan lihat beberapa persyaratannya aja ya. Nggak panjang, cuma ada 11. Siap nggak? Siap. Siap. Gua nggak mau kemalaman. Nah, yang pertama persyaratannya apa? Pertama yang Tuhan mau mempelai pria inginkan dari mempelai wanita tuh kedewasaan secara rohani. Coba buka Efesus pasal 4. Jadi kita perlu terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Memang itu satu proses, tapi suka tidak suka, mau tidak mau kita harus alami itu. Harus mau. Pertama kedewasaan rohani. Tidak mungkin seorang mempelai pria mau kawin dengan anak-anak umur 8 tahun. Siapa yang mau? Hah? Kecuali sudah sakit jiwa. Selalu mencari yang dewasa, ya kan? Nah, Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14 saya akan baca di situ. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ya kan? Jadi kita lihat di sini ya. Jadi di sini saudara ini dituntut, ada di sini ayat 13, kedewasaan penuh. Jadi kita harus memiliki kehidupan dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani. Makanya kenapa kita selalu berdoa, kita selalu kumpul dengar firman, itu sebenarnya dalam rangka untuk membuat kita menjadi dewasa gitu loh. Alkitab bilang anak-anak tuh atau bayi cuma makan bubur. Ya kan, waktu yang makan bubur. Itu yang masih muda-muda tersinggung tuh loh. Ngambek. Itu masih bayi. Kalau sudah tua, ya kan, udah dewasa, udah nggak ada itu kan. Nah, jadi saudara lihat kita harus dewasa secara rohani dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, itu yang akan menikah bersama Kristus Yesus. Amin. Itu akan berjumpa bersama dengan mempelai pria itu. Dewasa secara rohani. Ya memang ini proses. Dan yang melihat dewasa itu bukan kita saling melihat, bukan itu Tuhan yang ukur. Amin. Makanya Paulus pernah satu saat Paulus bilang apa? Aku sekarang tidak lagi mengukur orang menurut ukuran manusia. Paulus pernah berkata demikian. Karena selama ini mungkin dia mengukur orang menurut manusia. Padahal apa yang kita ukur belum tentu seperti yang Tuhan ukur. Amin. Jadi kedewasaan itu ya urusan Tuhan yang mengukur kita. Tapi paling tidak kita dimotivasi untuk terus maju dalam Tuhan. Amin. Mengalami apa? Kedewasaan di dalam secara rohani di dalam pengenalan kita akan Tuhan, ya kan? Jadi kalau misalnya berdoa belum dapat jawaban, kalau anak-anak tuh minta-minta nggak dikasih, guling-guling kan? Dia share dia punya celana dulu kan? Itu anak-anak ya kan? Masa sekarang kita kayak gitu ya kan? Ya kan? Nah jadi kita harus dewasa ya. Kalau orang menyakiti kita kan, kita nggak membalas. Itu karena dewasa. Salaman dia nggak lihat kita, ya biarin. Jangan bilang aduh gila dia halaman gue, tapi dia buang muka. Gimana gue nggak sakit hati? Ya biarin aja muka dia yang dia buang, ya kan? Paling sebentar lagi diambil ya kan? Nah ini orang nggak dewasa, saudara. Coba lihat orang dewasa tuh dia tetap melihat bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Daud pernah bilang seperti itu kan? Saudara lihat. Jadi biar aja lah saudara ya. Itu menunjukkan kedewasaan rohani. Mempelai hanya menikah, mempelai pria dengan wanita yang dewasa rohani. Yang kedua, hati yang sungguh-sungguh mengasihi mempelai pria. Dalam konteks ini itu kita berbicara tentang mengasihi Yesus. Pasti laki-laki itu paling
kecewa kalau dia nikah dengan seorang wanita, ternyata wanita itu cuma butuhkan harta kekayaannya. Tersinggung nggak? Tersinggung. Dia pengen dia dicintai sepenuh hati. Ya kan? Sebagaimana antara Stanley dengan Nonce. Oh iya dong, kita ya kan? Umpama iya dong. Bener nggak? Makanya saudara lihat banyak kadang-kadang orang kaya, dia belagak kayak apa? Ya ini sinetron lagi kan, cerita jadi tukang kerja di mana? Restoran, padahal dia kaya raya kan? Sebenarnya itu ada tujuan pengen tahu gitu. Jadi artinya apa saudara? Seorang pria tuh ingin menikah dengan seorang wanita yang mana wanita tuh mengasihi dia tanpa syarat. Bukan karena lain-lain ya kan? Ya, ini penting saudara. Nah sekarang sebagai buktinya apa? Buka Yohanes 14 ayat 15. Hati yang sungguh-sungguh mempelai pria, mengasihi pria itu kayak apa? Gereja Tuhan yang adalah mempelai wanita itu kalau sungguh-sungguh dia mengasihi mempelai pria itu Yesus, apa buktinya? Buka Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ini Yesus sendiri berkata loh. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Saya baca ayat 15 itu dikatakan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara lihat yang kedua, apa bukti persyaratan seorang mempelai wanita untuk bisa bersanding dengan mempelai pria? Hati yang sungguh mengasihi mempelai pria itu, yaitu Yesus. Apa buktinya? Menuruti segala perintah. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan, berarti kita menunjukkan kita adalah orang sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita orang yang mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi apa? Mengasihi Tuhan. Jadi mau lihat orang yang mengasihi Tuhan, lihat aja dia taat nggak? Turut perintah Tuhan. Ya kan? Nah, buka lagi Matius pasal 7, pasal 10. Matius pasal yang ke-10, ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Makanya Alkitab berkata Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ya kan? Di sini barang siapa mengasihi bapakku atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Berarti saya harus musuhi ibu bapak saya dong. Saudara gitu dong ya, benar nggak menurut ayat ini? Maksudnya begini saudara, kalau kita bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti bapak kita, orang tua kita juga sanggup mengasihi. Amin? Itu maksudnya gitu loh. Maka Yesus bilang kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dia, saya ulangi, ayat berapa tadi? 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, maksudnya kata Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya kan? Berarti kalau kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pasti nggak kita bisa mengasihi orang tua anak? Pasti. Amin? Amin. Itu pasti, saudara ya. Jadi kalau kita bisa mengasihi dia, pasti sesama. Jadi kalau kita tidak mengasihi sesama, kita mengasihi dia nggak? Coba buka 1 Yohanes, saudara sebagai perbandingan. Buka 1 Yohanes pasal berapa nih? Saya lihat, saya teringat ayat ini saudara. Ayat 1 Yohanes pasal 2. Lihat dulu 1 Yohanes pasal 2 dulu. Ayat 9 sampai berapa nih? Ayat 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membuta, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 1 pasal 4-nya, ayat 20. Jikalau, nah ini yang perhatikan nih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lihat, sini perhatikan. Jikalau seorang berkata dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, maka ialah pendusta. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dia lihat, sementara yang dia lihat dia tidak bisa kasih. Logik nggak? Masuk akal nggak? Nah, pertanyaannya sekarang begini. Seandainya yang tidak dia lihat aja dia bisa mengasihi, kira-kira yang dilihat gimana? Pasti. Nah, jadi sebenarnya Yesus sedang berkata kira-kira seperti itulah. Ya kan? Kita jangan, tidak boleh, siapa yang mengasihi ibunya, bapaknya, saudaranya, anaknya, apa lebih daripada mengasihi dia, maka kita tidak layak bagi dia. Artinya apa? Yesus harus menjadi yang terutama. Amin. Pernah seorang teman saya, seorang penyanyi lah, cukup terkenal, latar belakang non-Kristen, singkat cerita akhirnya jadi Kristen. Nah, dari keluarga musisi semua nih. Akhirnya satu saat adiknya yang masih belum seiman dengan dia bilang sama kakaknya nih, lu hati-hati loh, lu harus membuat ini apa, harta gono gini ya kan, nanti kalau lu pisah ya kan, bayangkan orang dunia kan pola pikirnya gitu kan, supaya jangan nanti itu menjadi apa, bagian yang lu sudah cari itu bisa menjadi itu loh, dikuasai dia segala macam lah. Akhirnya dia jawab, gua tetap percaya laki gua tahu kalau dia mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi gua. Dan akhirnya keluarga ini sampai sekarang melayani Tuhan semua. Sampai sekarang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kenapa? Memang kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kasih itu kan hidup dalam diri kita. Iya kan? Saya mau tanya, Yesus itu siapa? Hah? Kasih. Itu wujud kasih Allah diberikan kepada manusia, Yohanes 3 ayat 16. Jadi waktu kita terima Yesus, sekaligus sebenarnya kita terima kasih yang agape itu dalam kehidupan kita. Dan ini yang memampukan kita bisa saling mengasihi. Amin. Tidak ada ajaran bawa kolong langit seperti ini. Cari di mana. Makanya kita tuh bisa mendoakan orang yang menyakiti kita. Tidak ada sumpah serapah buat orang-orang yang mencurangi kita sampai hari ini, ya kan? Kita berdoa bagi orang menyakiti. Kenapa? Itu karena kasih itu yang ada dalam kehidupan kita. Kita terima Yesus berarti kita terima kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus hidup di dalam kasih itu, ya. Nah, yang terakhir, jadi yang kedua, yang pertama dewasa rohani, yang kedua hati yang sungguh-sungguh apa? Mengasihi mempelai. Baru kita layak nanti itu. Yang ketiga, yang terakhir, hidup di dalam kekudusan. Lihat Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan yang 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi yang terakhir, saudara lihat, persyaratan jadi mempelai, hidup di dalam kekudusan. Ini mutlak, saudara. Hidup di dalam kekudusan. Kudus dari kata bahasa asli itu kados. Kados itu artinya bukan kita yang kudus, tapi Tuhan yang memisahkan, memilih memisahkan kita. Supaya kita dikuduskan khusus, Tuhan mau pakai kita.
Ya, baru kekudusan Tuhan yang pertama yang mengerjakan hidup kita itu memampukan kita oleh Roh Kudusnya supaya kita hidup mengeluarkan buah-buah kebenaran itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, orang-orang yang hidup kudus nih yang layak bersanding dengan mempelai pria itu. Amin. Jadi saya mau katakan malam hari ini saudara, sesuai dengan pembahasan kita, bagaimana sikap hidup sebagai berdasarkan iman kita sebagai orang percaya. Yang ke-14, poin ke-14, sikap hidup yang selalu melihat jauh ke depan, lupakan yang belakang. Siap? Udah jelek-jelek gak usah ingat, nggak menyenangkan, percaya deh. Saudara ingat hilang sakit hati timbul, ingat hilang sukacita. Tapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, yang bangkit itu sukacita, ada damai sejahtera, amin. Ya, lupakanlah itu, nggak ada gunanya, itu sampah-sampah semua itu saudara. Itu saya beli nama sampah rohani itu loh. Ya kan? Nah nanti hari Minggu kita ada bahas salah satu sampah nanti. Saya akan khotbah, apa judul yang tadi saya sudah sampaikan? Hidup dalam pengembalaan Tuhan. Saya kasih bocoran aja, kita akan bahas tentang Mazmur 23 itu. Saya ingin kupas supaya saudara mengerti itu. Ada perbedaan antara kambing dan domba, nanti saya jelaskan itu. Tuhan mengembalakan domba, bukan kambing. Ya nanti saya akan bahas kambing tuh cara makannya aja beda. Kesukaan makanannya itu beda dengan domba. Kambing saudara tahu sampah tuh diembat. Daun-daun pisang saya dulu kuliah di Petamburan kan. Dulu ITKI, Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, sekarang jadi STTBI, Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Nah saya selalu lewat ada satu gang. Di Pasar EMB itu jalan paling singkat lah daripada jalan raya, jadi turun dari angkot, masuk situ. Jadi itu seringkali ada kambing berkeliaran. Itu sampah-sampah dirauk, daun-daun pisang bekas kan, itu kambing. Jadi kita masih senang dengan sampah-sampah, itu kambing. Ya kan? Ya nanti hari Minggu ya. Nah, jadi saudara yang 14, sikap hidup selalu melihat jauh ke depan. Yang ke-15, sikap hidup yang menyadari bahwa kita adalah mempelai wanita. Makanya persyaratan tadi kita sudah bahas, sebagai mempelai wanita harus dewasa rohani, sungguh-sungguh mengasihi mempelai pria, dan hidup di dalam kekudusan. Karena pasti seorang mempelai pria ingin memiliki satu pasangan hidup yang hidup dalam kekudusan. Nah saya kira ini aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.